Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel kita Detentor Trader. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang topik tentang hitung cepat. Nah, jadi di soal TIU ini biasanya ada dia topiknya ataupun soal-soalnya berhitung cepat. Artinya soal-soalnya harus kita kerjakan dengan cepat sesuai dengan waktu yang diberikan. Biasanya itu waktunya tidak sampai 30 detik untuk satu soal. Nah, jadi langsung saja sebelum kita ke soalnya, ini nanti teman-teman harus pahami dulu ada angka-angka yang harus teman-teman hafal. Jadi artinya dalam hitung cepat ini ada nanti angka-angka tertentu yang sudah harus kita ketahui tanpa dihitung lagi supaya lebih cepat. Itu biasanya angka-angkanya angka-angka yang istimewa. Nah, seperti yang di sini. Misalnya, kalau setengah itu kan 0,5 kan? 0,5 atau 50%. Seperempat itu 25%. Atau nanti kalau misalkan dibuatkan 3/4, ya 3/4 itu berarti kalau 3/4 ya tinggal kita kali 3. Berarti itu adalah 75%. Nah, seperti itu. Kemudian 1/8 itu 12,5%. Kalau kita kali 2/8 itu sama saja dengan setengah, 50%-nya. Atau kalau misalkan kita kali 3 nanti ini, 3/8, itu berarti sama dengan, ya dikali 3. 12,5 kali 3, itu adalah 37,5%. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada 1/16, itu adalah 6,25%. 1/3 itu adalah 33,33%. Atau nanti kalau misalkan ini dibuat dikali 2, 2/3 misalnya. Nah, 2/3 itu adalah dikali 2 ini 0,6666. Atau biasanya dia terakhirnya dibulatkan jadi 7. Itu adalah 0,666 atau 66,66%. Atau kalau 2 di belakang koma saja, ini biasa dibuatkan 66,67%. Dan seterusnya. Ini 1/6, ada 1/5, 1/7, 1/9, 1/11. Nah, kemudian yang ini. Nah, di sini ada angka A/9. Nah, jadi kalau jumpa nanti 0,a sampai tak terhingga, bisa saja dibuat 0,11111 sampai tak terhingga, itu adalah 1/9. Kira-kira seperti itu maksudnya. Jadi kalau misalkan dibuat 0,33333, nah, ini berarti nanti bisa kita buat jadi 3/9. Seperti itu. Kalau misalkan dia 0,3333. Kalau dibuat 0,4444, itu berarti 4/9. Nah, kemudian yang ini, kalau misalkan dia yang berulang itu 2 angka, 0, AB, 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 dan seterusnya. Nah, itu ditulis nanti AB/99. Misalnya, kalau dituliskan di sini 0,121212 dan seterusnya, ini berarti bisa kita buat jadi 12/99 dan seterusnya. Kalau misalkan ada 3 angka yang berulang, dia jadi 0,ABC ABC ABC, itu berarti kita buat jadi ABC/99. Misalnya kalau dibuatkan di sini nanti 0,123 123 123 dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa kita tulis jadi 123/999. Nah, seperti itu dia maksudnya. Paham ya? Oke, nah jadi sekarang langsung kita lihat ke contohnya. Langsung kita lihat ke contoh-contohnya tentang hitung cepat. Oke, langsung kita masuk ke soal nomor 1 di hitung cepat ini. Nah, jadi kalau ada bentuk seperti ini nanti di soal-soal TIU, soal-soal matematika, kalau misalkan dibuatkan akar dari A, kemudian di sini lagi ada akar dari si A, di dalamnya lagi ada akar dari si A, di dalamnya nanti ada akar dari si A sampai tak terhingga lah. Nah, seperti ini. Ini nanti tidak usah kita hitung lagi, ini jawabannya langsung si A. Nah, tinggal seperti itu. Itu nanti salah satu yang harus teman-teman pahami juga.
akar A, akar A, akar A, akar A, dan seterusnya itu nilainya sama dengan si A. Berarti kalau kita lihat di soal kita, akar dari 6, 6, akar 6, akar 6, akar 6, ini sebenarnya nilainya tanpa harus kita hitung lagi itu sama dengan 6. Kan gitu ya. Ditambahkan dengan akar dari 2, akar 2, akar 2, akar 2. Berarti itu nilainya sama dengan 2. Nah, di sini ada kuadrat kan? Berarti ini kita kuadratkan. Hasilnya 6 ditambah 2. 8 ya. 8 dikuadratkan. Hasilnya itu sama dengan 64. Jadi jawabannya di sini langsung si B. Nah, kira-kira seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, akar dari 20 ditambah akar 20 dan seterusnya. Nah, bedakan dengan yang pertama tadi. Nah, kalau di sini, kalau misalkan nanti muncul bentuk seperti ini, akar dari, nah di sini dibuatkan ada penjumlahan atau pengurangan. Akar dari si A ditambah atau dikurang akar dari si A, kemudian di sini ada tambah atau kurang lagi akar dari si A, tambah atau kurang akar dari si A, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, kalau muncul seperti ini nanti caranya tinggal seperti ini saja. Kita cari si A berapa dikali berapa, tapi bilangannya harus berurutan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini nanti anggaplah hasilnya di sini adalah si P, di sini si Q, dengan catatan si P-nya ini adalah bilangan yang lebih kecil, si Q-nya ini adalah bilangan yang lebih besar. Q-nya kita buatkan bilangannya yang lebih besar. Nah, jadi nanti di sini hasilnya, kalau misalkan dia nanti tandanya dia tambah, berarti jawabannya adalah bilangan yang paling besar ya. Jadi kalau dia pakai tambah, jawabannya nanti adalah bilangan yang paling besar. Yang paling besar tadi kita anggap si Q, berarti jawabannya di sini adalah Q. Sementara kalau dia nanti pakai tanda kurang, ini jawabannya adalah bilangan yang paling kecil. Yang paling kecil di sini adalah si P, berarti jawabannya adalah si P. Nah, contohnya langsung ke soal. Di sini katanya akar dari 20 tambah akar 20 tambah akar 20 dan seterusnya. Jadi caranya tadi kita buatkan 20 ini kita buat jadi perkalian dua bilangan yang berurutan. Berapa kali berapa? Misalnya kalau kita buatkan 10 kali 2, 20, tapi dia tidak berurutan. Yang berurutan itu adalah 4 dikali 5. Nah, yang ini yang 20 kan? Nah, kita perhatikan. Dia di sini kan pakai tanda tambah. Kalau dia tambah tadi, kita pakai si Q. Q itu adalah bilangan yang paling besar. Berarti di sini yang paling besar di sini adalah 5. Berarti kalau ditanya berapa hasilnya ini, jawabannya adalah 5. Jadi yang ini nilainya ini semua itu adalah 5. Nah, jadi nilainya itu sama dengan 5. Nah, yang ini akar dari 20 tambah akar 20 tambah akar 20 itu sama dengan 5. Nah, sementara yang ini akar dari 30. Nah, sekarang 30. 30 itu tadi kita buat jadi perkalian dua bilangan yang berurutan. Nah, berapa kali berapa ini? Tentu saja 5 dikali 6. Cuman di sini kalau dia pakai tanda kurang, kalau tanda kurang tadi kita pakai bilangan yang paling kecil. Nah, antara 5 dan 6, yang paling kecil itu kan 5 juga ya. Oke, berarti yang ini juga hasilnya adalah 5. Berarti di sini bahwa P-nya ini, P yang di sini tadi, kita hapus ini, P yang di sini nilainya sama dengan 5, Q yang di sini juga nilainya 5. Nah, ditanya berapa P ditambah Q? Ya tinggal kita tambahkan 5 ditambah 5, hasilnya adalah 10. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti tinggal teman-teman ulang lagi dengan soal-soal yang agak-agak mirip. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Nah, yang ini.
di sini katanya 999% dari 0,637 berapa? Nah, kita ingat tadi ini kan ada bilangan yang berulang ya, 0,637. Ada 3 angka yang berulang, 637. Berarti kalau misalkan teman-teman ingat di awal tadi, kalau muncul bentuk 0, ABC, ABC, ABC sampai seterusnya, ini kan 3 bilangan yang berulang kan? Ini tadi kita buat jadi ABC per 999. Nah, jadi kita pakai yang ini. Nah, tinggal kita kerjakan. Yang ini 999%. Kita tuliskan jadi 999 per 100 dari sini. Berarti dikali ya. Dikali 0,637 ini tadi kita buat jadi 637 per 999. Nah, tinggal seperti itu saja. Berarti yang ini sudahlah. Hasilnya adalah 637 dibagi 100. 637 dibagi 100 itu adalah 6,37. Nah, jadi seperti itu dia penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya di sini 1/3 dari 66,667%. Nah, kita ubah. 1/3 ini 1/3. Siapa tahu ada yang lupa cara mengubahnya. 1/3 itu berarti yang ini kalikan, kemudian di sini ditambahkan, kan gitu ya. Ini kali, yang ini nanti ditambah. 3 kali 1, 3 ditambah 1 jadi 4. 4/3. Berarti hasilnya ini adalah 4/3 dikali. Nah, kita ingat tadi di sini bahwa 66,667 itu, nah di slide yang awal tadi, ini sudah kita tuliskan bahwa ini nilainya sama dengan 2/3. Karena kalau 1/3 tadi kan 33,33% kan? Nah, jadi yang ini dikali 2 saja, jadi 2/3. Nah, yang ini adalah 66,667 itu adalah 2/3. Nah, tinggal kita kalikan. Yang ini 4 dikali 2, 8/9. Nah, jadi ini juga satu lagi harus kita ingat di bentuk yang istimewa tadi. Kalau muncul bentuk 0, A, dan seterusnya, ini kan tadi kita buat jadi A/9. Berarti kalau misalkan dibuat 8/9, ini bisa kita ubah jadi 0,8888. Karena di sini 8 di belakang koma saja, ya sampai di sini saja. Bisa saja ini sampai tak terhingga 0,888888, itu juga kita ubah jadi 8/9. Nah, seperti itu dia. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang berikutnya, 37,5%. Nah, jadi ini tadi asalnya dari 12,5% ya. Jadi tadi di situ sudah kita buatkan kalau misalnya 1/8. 1/8 itu tadi adalah 12,5%. Kalau 2/8 atau 1/4, dia berarti 25% kan? Kalau 3/8, nah 3/8 ini samalah dengan 37,5%. Oke, berarti yang ini kalau kita selesaikan 37,5%. Itu tadi samalah dengan 3/8 dari 0,333. Kalau 0,333 ini tadi kita buat jadi 3/9. Nah, tinggal seperti itu saja. Jadi tinggal mengingat bentuk-bentuk yang istimewanya tadi. Oke, kalau kita kalikan 3 dikali 3, 9. Berarti yang ini ke sini 9, dibagikan ke sini habis ya. Oke, berarti habis, tinggal 1/8. 1/8 itu adalah 0,123.
Oke, seperti itu saja. Gampang ya? Oke, kemudian soal yang berikutnya. Jika X adalah jumlah bilangan genap antara 1 sampai dengan 30 dan yaitu jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 30. Maka berarti ini hanya menentukan bagaimanakah nilai si X dengan si Y. Oke, nah kalau seperti ini coba kita tuliskan. X itu adalah jumlah bilangan genap antara 1 sampai 30. Berarti yang di dalam ini ya, 30-nya ya tidak ikut. Jadi yang berada di antara 1 sampai 30 bilangan genap itu mulai dari 2, 4, yang ditanyakan jumlahnya kan, tambah 6, tambah seterusnya nanti sampai yang terakhir itu berarti 28 ya. Oke. Sementara si Y itu katanya jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 30. Nah, bilangan ganjil diantara ini 1 otomatis tidak ikut ya. Nah, yang diantara ini mulai dari si 3. 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai ditambah 29. Nah, kita hitung jumlahnya. Ini berapa? Ini berapa? Nah, kita hitung. Nah, tapi kalau kita hitung kan ini memakan waktu yang agak panjang ya. Jadi tinggal kita ginikan saja. X itu 2 ditambah 4 tambah 6 sampai tambah 28. Y-nya 3 tambah 5 tambah 7 sampai tambah 29. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan awalnya 2 ya. 2 sampai 28 si X-nya. Sementara si Y-nya 3 sampai 29. Mulai awal sampai yang akhirnya si X-nya tetap di bawah ya. Awalnya di sini tadi X-nya 2, Y-nya 3. Terakhirnya X-nya 28, Y-nya 29. Berarti di sini otomatis si X itu lebih kecil dari si Y. Tinggal seperti itu saja. X lebih kecil dari si Y. Jawabannya adalah si B. Jadi ini tidak usah kita hitung karena di sini formulanya ataupun bentuknya sudah langsung nampak. Mulai dari awal sampai akhir itu si X-nya lebih kecil daripada si Y. Jadi langsung jawabannya di sini adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini katanya jika Fn sama dengan 2 pangkat N tambah 2, ini kali ya, dikali 6 pangkat N dikurang 4. Kemudian ada Gn yang ini, N-nya bilangan asli, yang ditanya adalah berapakah Fn dibagi Gn. Nah, mencari Fn dibagi Gn, ini sebenarnya ya tinggal kita jabar-jabarkan. Misalnya nih, 2 pangkat N tambah 2 itu kita buat nanti jadi 2 pangkat N kali 2 pangkat 2. 6 pangkat N dikurang 4 ini kita buat jadi 6 pangkat N. Kalau kurang berarti bagi kan? Bagi 6 pangkat 4 dan seterusnya. Cuman ini kan agak panjang ya. Agak panjang. Jadi gampangnya gimana? Nah, kalau seperti ini sebenarnya kalau cuman dia perkalian, ini dikali ini, kemudian dibagikan dengan Gn tadi. Nah, cara penyelesaiannya tinggal gini aja. Fn dibagikan dengan Gn, itu tinggal kita buat seperti ini. Nah, katanya kan di sini N-nya bilangan asli kan? Nah, bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita ganti aja N-nya dengan 1, atau ganti N-nya dengan 2, ganti N dengan 3, ganti N dengan 4, dan seterusnya. Nah, mau diganti N-nya berapapun, ini pasti hasilnya sama. Seperti itu. Cuman kita usahakanlah supaya hitungan kita ini lebih cepat. Caranya gini, kita perhatikan. Bilangan pokoknya ini kan ada 2, 6, dan 12. Nah, supaya gampang, usahakanlah yang bilangan pokoknya paling besar, berarti yang 12 ya. Nah, yang ini kita usahakan dia nanti pangkatnya 0. Berarti supaya pangkatnya 0, pangkatnya kan di sini N dikurang 1 ya. Supaya hasilnya 0, berarti N-nya harus 1. Nah, seperti itu. Supaya lebih gampang. Kalau pakai 2 juga nggak masalah. Nah, seperti itu. Oke, ini supaya lebih gampang tadi, yang bilangan pokoknya lebih besar, kita usahakan pangkatnya 0. Oke, berarti tinggal kita buatkan
2 pangkat N. N-nya tadi kan kita pakai 1 ya. 2 pangkat 1 tambah 2 berarti pangkat 3 dikali 6 pangkat. N-nya kita ganti 1. 1 kurang 4 minus 3 per 12 GN-nya. GN-nya tadi 12 pangkat N kurang 1. N-nya tadi 1, ini jadi pangkat 0. Berapa 12 pangkat 0? 12 pangkat 0 itu kan 1 kan? Oke, berarti yang tinggal di situ adalah 2 berpangkat 3 dikali 6 pangkat minus 3. Atau kalau misalkan kita buatkan, kita selesaikan 2 pangkat 3. Kalau pangkatnya kurang berarti itu bagi kan? Bagi 6 berpangkat 3. Nah, yang ini A pangkat minus M ini nanti sama saja dengan 1 per A pangkat M. Jadi supaya pangkatnya jadi positif ya pindah ke bawah seperti itu. Oke. Berarti kalau kita selesaikan 2 pangkat 3. Nah, 2 kali 2 kali 2 per 6 pangkat 3 itu adalah 6 kali 6 kali 6. Berarti yang ini sudahlah. Berarti yang tinggal adalah 1 per, ini kan habis semua ya. Yang ini di 6 bagi 2, tinggal 3 nih ya. 3 kali 3 kali 3. 27. Jadi jawabannya di situ adalah 1 per 27. Nah, yang ini jawabannya adalah si B. Nah, seperti itu dia cara penyelesaiannya, cara yang lebih gampangnya. Oke, kemudian satu lagi. Nilai rata-rata suatu kelas. Nah, yang ini berbicara tentang statistika. Di sini nanti ada namanya rata-rata gabungan. Nilai rata-rata suatu kelas adalah 70. Rata-rata pria 65 dan rata-rata wanitanya, maksudnya di kelas tersebut ya, itu adalah 73. Perbandingan jumlah pria dan wanita di kelas tersebut. Nah, ini sebenarnya kalau mau pakai rumus yang sebenarnya, ini rumusnya gini. Seperti ini dia. Kalau misalnya ada rata-rata gabungan, kemudian dari gabungan ini nanti ada rata-rata pria, kemudian ada rata-rata wanitanya. Nah, sebenarnya rumusnya gini, bahwa rata-rata gabungan itu adalah banyaknya rata-rata pria dikalikan dengan banyaknya prianya ditambah rata-rata wanitanya dikalikan dengan banyaknya wanita di kelas tersebut, kemudian dibagikan dengan banyaknya pria ditambahkan dengan banyaknya wanita di kelas tersebut. Nah, sebenarnya rumusnya yang ini. Nah, cuman seperti tadi, karena ini soal tentang hitung cepat, artinya harus kita kerjakan dengan cepat-cepat. Cara pengerjaannya cukup gini aja. Kalau nanti di soal diketahui rata-rata gabungan, ada rata-rata gabungan, kemudian ada rata-rata yang pertama. Nah, cuman yang pertama di sini dituliskan pria ya. Ada prianya, kemudian ada wanita. Nah, kalau ini diketahui, rata-rata gabungan diketahui, rata-rata pria diketahui, rata-rata wanita diketahui, mencari perbandingan jumlah pria, N itu banyaknya atau jumlahnya, berbanding jumlah wanita di kelas tersebut, tinggal gini aja. Nah, yang ini, N pria berbanding N wanita, mengisi N prianya, kan ini kan N pria pertama mau kita isi ya, berapa banding berapa gitu. Mengisi N prianya tinggal gini. Nah, kita tutupi yang prianya, rata-rata prianya. Ini kita tutup. Karena yang mau kita isi N pria kan? Nah, yang pria yang kita tutup. Nah, yang nampak di situ adalah X gabungan dengan X wanita. Nah, yang ini yang kita kurangkan. X gabungan di sini berapa? X gabungannya tadi adalah 70. X wanitanya adalah 73. Sementara X yang prianya itu adalah 65. Nah, jadi mengisi N prianya, itu tadi tutup yang prianya, yang muncul kan sekarang hanya gabungan dengan wanita. Ini kita ambil selisihnya. 70 dengan 73, selisihnya itu berapa? Ya, 73 dikurang 70 ya, selisihnya adalah 3. Nah, kira-kira seperti itu dia. Nah, kemudian, sekarang ini,
mengisi wanitanya, jumlah wanitanya. Mengisi jumlah wanitanya, berarti yang ini sekarang yang kita tutup. Yang ini yang kita tutup. Nah, seperti itu. Yang muncul berarti X gabungan dengan X pria. X gabungan dengan X pria. Yang ini yang kita ambil selisihnya. 70 dengan 65. Selisihnya adalah 5. Jadi langsung ketemu. Hasilnya adalah 3 berbanding 5. Nah, jadi di sini jawabannya adalah 3 banding 5. Nah, seperti itu dia gampangnya. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal diulang-ulang, dipakai rumus-rumus kita tadi supaya jumpa nanti soal-soal yang mirip atau yang sejenis, teman-teman sudah bisa langsung menyelesaikan dengan cepat. Dan kuncinya tadi di situ bahwa angka-angka yang istimewa ini, ini teman-teman harus dihafal. Nah, jadi bentuk-bentuk yang ini sama bentuk-bentuk yang di sini ini harus dihafal. Karena ini bentuk yang sangat biasa ditanya dan angkanya istimewa. Jadi artinya tidak harus kita hitung lagi, ya sudah langsung kita ketahui jawabannya. Nah, seperti itu. Itu nanti bisa membantu teman-teman menyelesaikan persoalan-persoalan di hitung cepat soal PIU ini. Oke, jadi itulah dulu untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua. Salam sukses dan sampai ketemu di channel kita, di video kita yang berikutnya.